kira-kira kamu nggak perlu di feng shui lagi. Perbuatan kalian kamu itu yang tadi sabar di mobil, sabar menunggu inilah feng shui kamu udah bagus feng shui-nya. Siap, kemen-kemenin. Seperti biasa saya ingin sharing buku-buku apa yang saya rekomendasikan untuk dibaca dan dibeli. Jadi ini salah satu lagi nih bagi kemen-kemen yang suka feng shui. Jadi yang hobi untuk mengetahui feng shui itu bisa membeli buku ini. Nah, kebetulan memang saya suka banget dengan feng shui dan percaya, karena menurut saya feng shui itu bukan sesuatu yang tahyul, tapi berdasarkan hitungan ataupun logika. Jadi semuanya bisa dihitung. Jadi itu seperti dokter. Kalau feng shui, ahli feng shui itu adalah ahli dokter yang terkait dengan energi dan tanah. Jadi itu yang saya pelajarin. Jadi ini buku ini karangan oleh Suhana Lim ya. Siapa Suhana Lim? Jadi Suhana Lim itu adalah konsultan feng shui internasional. Dan buku ini diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Ini harus kita lihat lagi dalamnya. Jadi penerbitnya udah dan diterbitkan pertama kali oleh Gramedia. Ini cetakan keberapa ya? Dicetak di sini tidak disebutkan cetakannya keberapa. Kita lihat isinya. Jadi seperti biasa di sini ada total itu 7 bagian, teman-teman. Ada 7 bagian. Jadi masing-masing bagian ini menceritakan tentang feng shui untuk bisnis yang bagian pertama. Bagian kedua adalah feng shui untuk keluarga. Jadi feng shui itu menyangkut untuk keluarga, untuk lingkungan, untuk semuanya. Jadi sebelum kita masuk ke feng shui itu biasanya di buku ini dijelaskan bahwa kita harus mempunyai pakce. Jadi mereka yang ahli feng shui itu akan melihat pakce kita dulu. Setelah dipelajarin pakce kita, pakce itu apa? Pakce itu adalah sesuatu dari kita lahir itu memiliki hitung-hitungan, teman-teman, ya kan? Itu nanti akan disesuaikan dengan feng shui lingkungan kita supaya, ya kan, energi dari kita itu menyatu dengan energi dengan alam. Itu yang disebut dengan menyelaraskan, mengharmoniskan energi dengan alam semesta. Jadi di buku ini tidak dijelaskan cara-caranya. Oke, banyak lagi di dalam buku ini orang itu masih mengira mitos-mitos. Jadi ini buku ini juga memberikan analisa yang bagus terkait mitos-mitos yang terjadi di dunia feng shui. Jadi seperti biasa saya akan buka dulu di sini, yaitu hal-hal yang penting. Kita random mana aja. Jadi kita buka di sini aja ya. Nanti setelah itu tiganya itu dari yang sangat penting. Jadi di sini nih kita lihat adalah mitos, ya kan? Nah ini mitos nih. Awet muda dan kuat berkat Tongju. Tongju itu apa? Tongju itu di sini dijelaskan adalah ulat Tibet. Jadi ulat itu ulat yang dimakan, ya toh, dan ada di Tibet. Rata-rata di dataran tinggi yang ada di China. Ini tentang Tongju dan berapa banyak makan Tongju untuk kesehatan. Ya kan? Terus kita lihat lagi Tongju itu salah satunya adalah TCM, teman-teman, adalah The Chinese Medicine. Jadi Tongju nggak perlu dibahas, kita lanjut lagi di sini. Yang penting apa? Nah, yang awal-awal aja ya, kita lihat di sini. Nah, di sini kehilangan greget. Nah, ini kan mitos ya. Jadi dalam buku ini bagus sekali kemudian dijelaskan ini mitosnya, ini analisanya seperti ini. Jadi di sini dijelaskan kehilangan greget. Kutipannya seperti ini. Tetapi setelah tinggal selama bertahun-tahun, kemungkinan besar pemandangan menarik atau penthouse atau rumah yang bagus akan berkurang atau kehilangan greget. Ini yang dimaksud dengan familiarity breeds contempt, yang maknanya if you know someone very well or experience a lot, you stop expecting them. Karena sudah kenal baik dan bertemu setiap hari, gregetnya pun berulang, bahkan hilang. Bukan hanya bangunan dan pemandangan, hubungan antar manusia pun baik dengan teman maupun pasangan sama saja. Setelah berinteraksi sekian lama, bukan tak mungkin akan berkurang atau bahkan hilang gregetnya. Karena sudah kenal demikian intim luar dalam,
Terus diperlukan kesadaran dan usaha dari kedua pihak untuk menyegarkan dan membangkitkan kembali pesona yang ada, sehingga tempat pemandangan tetap spektakuler dan menunjukkan. Ini di sini dijelaskan cara kita menjaga hubungan dengan teman, dengan keluarga. Jadi karena kebiasaan kenal, terkadang itu respeknya keluar, dia seenaknya aja kemarin-kemarin. Jadi itu yang dijelaskan. Jadi buku ini sangat menurut saya sangat luar biasa. Nah, kita lihat lagi yang sangat penting ya. Ya, kita akan bahas lagi. Tadi udah satu yang penting, tiga ini kita buka di sini. Apa nih? Membahas tentang apa? Jadi tujuan makanya teknik membaca versi saya itu sangat enak teman-teman, karena anytime kita membaca ulang itu udah ada. Apalagi kalau kita merekapnya dalam buku, dalam komputer. Jadi ini. Nah, ini yang saya lihat ini adalah, bisa dilihat ya. Di sini ada informasi yang sangat jelas. Good for our health and healthy for our wallet. Jadi di sini diinformasikan bahwa kurangin daging yang sudah diproses, karena semakin banyak proses yang dilalui semakin tidak bagus bagi tubuh. Juga kurangi junk food, sosis, ham, bacon, dan aneka makanan kalengan telah saya kurangin sebisanya sejak beberapa tahun silam. Begitu juga kurangin garam, gula, minyak berlebih, dan tentunya tidak mengkonsumsi mecin. Nah, jadi buku ini juga menjelaskan gimana kita untuk hidup sehat supaya energi kita bisa menyatu dengan selaras dengan alam semesta. Kita lihat lagi dua lagi teman-teman. Di sini kita lihat yang sangat penting apa. Jadi analisanya Pak, di sini ada yang saya lihat adalah di mencuci dosa. Jadi judulnya mencuci dosa. Di sini ada tulisannya teman-teman. Ada orang yang melakukan Chohosim dialek Hakka dengan cara membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan, tetapi karena kasihan pada si penjual, tak sedikit pula yang melakukannya dengan cara bersikap royal terhadap teman dan orang lain. Rutin menjamu atau mengajak jalan-jalan dan membayarin sana sini situ. Tentu saja semua perbuatan tadi positif dan patut diancungin jempol. Ada yang berbuat baik karena dia memang orang yang dermawan dan senang berbuat kebajikan. Ada juga yang menganggap cara itu bisa mengurangi atau menghapus perbuatan-perbuatan negatif mereka. Fenomena ini umumnya dijumpai di kalangan yang bergerak di bidang yang masih abu-abu, bahkan hitam. Jadi semua derma dan kebajikan digunakan sebagai sarana mencuci dosa. Jadi di buku ini juga dijelaskan bagaimana kita caranya juga berbuat baik itu. Kalau dalam agama Buddha itu untuk mencuci dosa. Tapi kalau untuk kita ikhlas membantu, itu pasti akan ada berkat yang kita dapatkan. Jadi untuk menyelaraskan energi dengan alam semesta. Wah, luar biasa. Buku ini memang enak untuk dibaca, kata-katanya juga bagus teman-teman. Dan yang terakhir saya mau bahas di sini, kita lihat lagi yang sangat penting apa. Oke, double trouble. Jadi kata-katanya double trouble nih. Ini bisa dilihat ya, double trouble. Jadi di sini menjelaskan adalah 5 ilmu metafisika Tiongkok, mencakup apa? Pengobatan, ada juga ilmu filosofi bela diri, ilmu meramal, ilmu pengetahuan untuk nasib, terus merupakan obsesi meliputi ilmu Feng Shui. Jadi ilmu Feng Shui melihat wajah itu salah satu dari 5 ilmu yang ada di China. Jadi kemampuan melakukan observasi atas lokasi dan bangunan itu dinamakan ilmu Feng Shui. Itulah mengapa seorang praktisi harus senantiasa berlatih, mengobservasi dan mempraktikkan ilmu Feng Shui. Jadi ilmu Feng Shui ini bukan cuma mitos-mitos. Itu ada ilmunya dan kita bisa belajar itu dari pengalaman-pengalaman buku-buku yang dibuat ratusan tahun yang lalu. Jadi bukan kita harus mengamatin, ya seperti kita dokter lah. Kalau andaikan orang ini sakit, dokter akan melihat, menganalisa, oh ini sakitnya A, ini sakitnya B. Begitu juga dengan ahli Feng Shui, pakar Feng Shui akan mengobservasi, oh rumah ini kurang baik untuk Anda karena gini-gini. Itu ada ilmunya semua teman-teman, jadi bukan mitos. Jadi inilah yang buku yang akan kalian dapat sebelum saya tutup. Jadi dalam buku ini yang paling bagus cerita yang salah satu itu saya mesti mencari, tapi saya ingat sekali, yaitu tentang
seseorang itu datang ke seorang pakar Feng Shui, teman-teman. Jadi orang ini mau minta pertolongan pakar Feng Shui supaya diharmoniskan energinya kepada alam semesta. Jadi orang ini datang ke pakar Feng Shui, tiba-tiba mereka itu berdua pulang, ya kan, pulang berdua. Yang nyetir si siapa, si orang yang ingin minta konsultasi Feng Shui ini, tiba-tiba mobil itu macet, teman-teman. Tapi dia dengan sabar nyetir, orang lewat dia mengalah, melihat orang ngebel-ngebel dia tersenyum. Tiba-tiba suatu sampai di rumah, ya kan, dia melihat ada anak kecil, teman-teman, yang mau mencuri tanaman buah yang ada, tanaman pohon mangga yang ada di rumah dia. Tapi dia tidak langsung muncul. Si pakar Feng Shui ini bingung, ya kan. Akhirnya dia tunggu tuh sampai anak itu selesai mencuri, mengambil mangganya, ya kan. Tiba-tiba barulah ini masuk ke rumahnya, ya kan. Tiba-tiba si orang yang mau konsultasi itu bertanya, gimana ini Feng Shui saya nih, harus seperti apa? Akhirnya dia tanya juga tadi, si pakar Feng Shui itu, tadi kamu nggak masuk kenapa? Itu kan padahal anak-anak pada mencuri. Dia ceritakan, ya kalau saya masuk itu anak-anak kasihan, ya kan, nanti takutnya jatuh dari pohon mangga itu, padahal yang dia ambil ya tidak seberapa lah, ya kan. Tadi akhirnya orang pakar itu sadar dan ngomong ke dia, wah, kira-kira kamu nggak perlu di Feng Shui lagi. Perbuatan kalian kamu itu yang tadi sabar di mobil, sabar menunggu inilah Feng Shui kamu udah bagus Feng Shui-nya. Nah itulah teman-teman. Jadi itu cerita singkat, ada di buku ini juga, tapi saya mesti nyari satu persatu. Ya semoga review buku ini bermanfaat bagi mereka praktisi Feng Shui atau yang suka hobi terkait Feng Shui. Semoga bermanfaat. Salam Bengis.